Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Di kota Mekah telah kita ketahui bahwa bangsa Quraisy dengan segala upaya akan melumpuhkan gerakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuktikan dengan pemboikotan yang dilakukan mereka kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di antara pemboikotan tersebut adalah: 1. Memutuskan hubungan perkawinan. 2. Memutuskan hubungan jual beli. 3. Memutuskan hubungan ziarah dan menziarah dan lain-lain. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sohifah atau pelakat yang digantungkan di Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan gerakannya. Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa tidak lagi sesuai dijadikan pusat dakwah Islam. Beliau bersama Zaid bin Harith hijrah ke Taif untuk berdakwah. Ajaran itu ditolak dengan kasar. Nabi Muhammad SAW diusir, disoraki dan dikejar-kejar sambil dilempari dengan batu. Walaupun terluka dan sakit, beliau tetap sabar dan berlapang dada serta ikhlas. Menghadapi cobaan yang dihadapinya, saat menghadapi ujian yang berat, Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Kejadian Isra Mi'raj terjadi pada malam 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabiannya, sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Sekarang mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lahir di Mekah tanggal 20 April 570. Meninggal di Madinah 8 Juni 632 pada umur 63 tahun. Adalah seorang nabi dan rasul bagi umat muslim. Ia memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Meski non-muslim umumnya menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri Islam, dalam pandangan muslim, Nabi Muhammad SAW sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengisahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul
sebelumnya. Sejak dari Nabi Nuh, umat muslim menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam penghormatan sallallahu alaihi wasallam dan mengiringi dengan salawat Nabi setiap nama Muhammad diperdengarkan. Lahir pada tahun 570 di Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati masa kecil sebagai yatim piatu. Ia dibesarkan di bawah asuhan pamannya Abu Thalib. Beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Ia kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nabi-nabi yang telah Allah utus sebelumnya. 3 tahun setelah wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar. Muhammad SAW menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktek atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Nabi Muhammad SAW membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah sebelum Nabi Muhammad SAW memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awalnya penanggalan kalender Hijriah dalam Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Muhammad mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Ia menghancurkan berhala-berhala pada tahun 632. Beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani haji wada, Nabi Muhammad jatuh sakit dan kemudian wafat. Nabi Muhammad SAW meninggalkan semenanjung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tunggal Islam dan sebagian besar telah menerima Islam. Sekarang tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah.
Adapun ajaran Islam periode Madinah, umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansor. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." QS Al-Anbiya 21 100.2 107. Dakwah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran diri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam. Dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy, penduduk Madinah, kaum Yahudi Madinah, dan sekutu mereka. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj 22.39 dan Al-Baqarah 2.190, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. QS Al-Hajj 22.39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Artinya dalam QS Al-Baqarah 2.190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk satu, membela diri, kehormatan dan harta. Dua, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. Tiga, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan memasyhurkan agama Islam bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluar Jazirah Arabia. Maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir kekuatan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak tinggal diam, sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi. Sekarang kita lanjut tentang perang Mut'ah. Perang Mut'ah terjadi sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam mendapat kesulitan menghadapi tentara Ghazan yang mendapat bantuan dari Romawi. Beberapa pahlawan gugur melawan pasukan berkekuatan ratusan ribu orang. Melihat kenyataan yang tidak berimbang, Khalid Ibnu Walid yang sudah masuk Islam mengambil alih komando dan memerintahkan pasukan untuk menarik diri dan kembali ke Madinah. Selama 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan yang positif. Hampir seluruh Jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan diri dalam Islam. Hal ini membuat orang-orang Mekah merasa terpojok. Perjanjian Hudaybiyah ternyata menjadi senjata bagi umat Islam untuk memperkuat dirinya. Oleh karena itu, secara sepihak orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian tersebut. Sekarang tentang perang Tabuk. Melihat kenyataan ini, Heraklius menyusun pasukan besar di utara Jazirah Arab, Syria, yang merupakan daerah pendudukan Romawi. Dalam pasukan besar itu bergabung Bani Ghazan dan Bani Laksmides. Untuk menghadapi pasukan Heraklius, banyak pahlawan Islam yang menyediakan diri siap berperang bersama Nabi, sehingga terhimpun pasukan Islam yang besar pula. Melihat besarnya pasukan, di sini beliau membuat beberapa perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Peperangan lainnya yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, pertama, nomor 1 adalah perang Badar.
kemudian perang Uhud, perang Khandaq, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah, faktor yang mendorong hijrah Nabi SAW. Nah, jadi di sini tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yastrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yastrib menemui Nabi SAW di Bukit Aqobah. Pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang Yastrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya sebagai berikut. Mereka sangat khawatir jika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya telah berkuasa di Yastrib, membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau ikut pindah ke Yastrib. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda tangguh mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan akan membunuhnya saat fajar. Itulah tadi sesi yang pertama tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Ini mudah-mudahan memberi manfaat. Lain kali kita sambung lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.